Dune cukup gila untuk menghadirkan space opera dengan referensi yang amat dekat dengan konflik dunia nyata. Sebuah kelompok yang datang ke rumah kelompok lain, mengeruk dan merampas kekayaannya, dan berakhir dengan perebutan kekuasaan atas wilayah tersebut. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal ngebahas salah satu film space opera yang diangkat dari novel saga Dune karya Frank Herbert. Penasaran gimana review kita? Kita langsung aja, check it out! The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Dune menceritakan tentang keluarga Atreides yang diperintahkan oleh Kekaisaran Imperial untuk menangani planet Arrakis atau Dune yang berbentuk gurun dan mengandung rempah yang dapat memberikan manusia kekuatan. Namun, kedatangan keluarga Atreides di sana menimbulkan konflik dengan keluarga Harkonnen yang sebelumnya berkuasa. Di tengah semua itu, Paul, anak dari keluarga Atreides, perlahan mengetahui rahasia di balik kelahirannya. Film dibuka dengan sejarah yang meliputi planet Arrakis atau Dune, menjelaskan tentang rempah yang memenuhi gurun tersebut dan bagaimana keluarga Harkonnen datang dan mengeksploitasi kekayaan planet tersebut, memaksa orang Fremen, penduduk aslinya, terjajah. Dari awal, kita dikasih tahu kalau film Dune ini bakalan penuh sama intrik politik dan hanya merupakan bagian pertama dari kisah mereka. Mengambil referensi dari konflik Timur Tengah, Dune menampilkan kisah penjajahan dan imperialisme dengan sentuhan magis dan tahayul yang berupa kepercayaan terhadap kedatangan seorang Mesias. Seluruh kisah ini kebanyakan diceritakan lewat perspektif Paul, anak selir dari Duke of Atreides yang ternyata memiliki darah seorang penyihir dari Bene Gesserit. Dia terjebak di antara peperangan yang akan terjadi di antara Atreides, Harkonnen, Fremen, dan Kekaisaran, sambil diam-diam membawa beban sebagai orang yang ditakdirkan. Bayangin intrik politik dan mitologi ala Game of Thrones tapi dengan setting outer space ala Star Wars. Sesuatu yang captivating dan bikin gak bisa lepas. Dune berjalan dengan lambat. Pertama, karena ini filmnya Denis Villeneuve. Kedua, karena mereka membutuhkan waktu untuk memperkenalkan sistem yang berjalan di dunianya. Dan menurut tim Serius, alur yang lambat di awal ini necessary. Karena ini film ala Denis, tim Serius udah berekspektasi kalau Dune bakal punya sinematografi yang cantik, dan setelah nonton, hasilnya ternyata bahkan luar biasa indah. Tim Serius paling suka ketika Paul menjelaskan tentang mimpi-mimpi ilahiyahnya ke orang lain, dan penonton dikasih kesempatan buat ngintip mimpinya yang disajikan dengan shot yang sedikit blurry dan detailing yang nekenin bahwa itu mimpi yang vivid, namun seperti mimpi lainnya mudah runtuh dan hilang. Gak cuma itu, Dune juga punya scoring yang kejam. Dengan musik garapan komposer Hans Zimmer, tiap-tiap adegan jadi lebih nyata dan menarik tim Serius makin dalam ke dunia Dune. Kalau ngomongin cast, udah pasti dengan sekelompok aktor dan aktris papan atas, mereka ngasih performance yang outstanding. Timothée Chalamet seperti biasa memberikan karakter Paul kesempatan untuk jadi nyata. Seorang anak yang dibebankan terhadap tanggung jawab yang ia tidak inginkan, dan Rebecca Ferguson sebagai ibu sekaligus selir, yang ingin melindungi Paul, namun harus patuh terhadap takdir yang disematkan pada anaknya. Dune cukup gila untuk menghadirkan space opera dengan referensi yang amat dekat dengan konflik dunia nyata. Sebuah kelompok yang datang ke rumah kelompok lain, mengeruk dan merampas kekayaannya, dan berakhir dengan perebutan kekuasaan atas wilayah tersebut. Nggak cuma berisi politik dan perebutan kekuasaan, Dune juga ngasih unsur magis dan keagamaan khas Timur Tengah dengan kepercayaan mereka terhadap Mesias, yang lengkap dengan panggilan Muad'Dib, Mahdi, dan lisan Al-Gaib, serta makhluk suci yang disebut dengan Shai-Hulud. Adegan tembak-tembakan dan action juga hadir di sini, meski bukan jadi poin dari film. Sayangnya, Dune punya alur yang amat lambat dan mungkin membosankan bagi beberapa orang. Meskipun lewat durasi 2 jam 30 menit tersebut rasanya pas untuk menjelaskan kondisi universe Dune, seraya berprogresi pada arc Paul untuk menemukan diri. Overall, tim Serius kasih Dune rating 9 dari 10. Kalau kamu suka Star Wars tapi dengan kisah pengkhianatan dan politik ala Game of Thrones, Dune cocok banget buat kamu. Only together can we stand a chance. Nah, itu dia review film Dune versi tim Serius. Gimana menurut kamu? Apakah review ini sesuai sama ekspektasi kamu? Share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Serius Nonton kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton ya. Aku Mahira pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.